Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, yang soleh dan solehah, semoga kita semua sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1 pelajaran 1 dengan tema Indahnya Saling Menghormati. Materi yang akan kita pelajari ada 5. Yang pertama adalah sekilas pengenalan Quran Surat Al-Kafirun. Kedua, membaca tartil Quran Surat Al-Kafirun. Yang ketiga, menulis Quran Surat Al-Kafirun. Keempat, menghafalkan Quran Surat Al-Kafirun. Serta yang kelima, memahami makna Quran Surat Al-Kafirun. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selanjutnya kita ke materi yang pertama, yaitu pengenalan Quran Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Jumlah ayatnya ada 6. Surat Al-Kafirun itu mengisyaratkan tentang gugusnya harapan orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara beribadahnya orang-orang kafir. Mereka dipersilahkan untuk beribadah menurut ajaran agamanya masing-masing. Surat Al-Kafirun itu diturunkan di kota Mekah, dinamakan golongan surat Makkiyah. Kenapa dikatakan atau dinamai Al-Kafirun? Karena dalam ayat yang pertama itu ada kata-kata Al-Kafirun yang artinya adalah orang-orang kafir. Materi yang kedua yaitu membaca Quran Surat Al-Kafirun. Al-Quran itu berisi firman-firman Allah SWT yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tata cara membaca Al-Quran itu diawali dengan membaca ta'awudz atau isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dilanjutkan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana langkah-langkahnya? Marilah kita simak pada video berikut. Yang pertama adalah yaitu bacaan Fathah dengan tanda seperti itu, yaitu dibaca A. Tanda baca kasroh dibaca I, tanda baca dhammah dibaca U. Tanda baca tanwin ada fathah tanwin dibaca an, kasroh tanwin dibaca in, dan dhammah tanwin dibaca un. Ada juga yaitu tanda baca sukun atau mati serta tanda baca tasdid atau hurufnya dibaca double. Contoh huruf tasdid pada kata ada huruf mim yang ditasdid pada kata abidum, membacanya seperti itu. Membaca kalimat bahasa Arab itu dibaca dari arah kanan ke arah kiri, berbeda dengan membaca huruf-huruf Latin. Membaca ayat-ayat Al-Quran itu harus benar dengan lafal dan makhraj yang tepat. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin.
Shadaqallahul azim. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan membaca surat Al-Kafirun? Bacalah berulang-ulang agar bacaan kalian itu menjadi fasih. Materi yang selanjutnya yaitu menulis Quran surat Al-Kafirun. Menulis huruf Al-Quran itu harus baik dan benar. Menulis huruf Al-Quran harus diniatkan dan dilatih dengan tekun. Menulis huruf Al-Quran itu harus teliti, disiplin, dan bertanggung jawab agar dapat menyelesaikan tulisan tersebut. Tulisannya harus baik dan benar dan harus memperhatikan huruf hijaiyah yang dapat disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Juga harus memperhatikan huruf-huruf yang hanya bisa disambung di akhir juga. Bagaimanakah bentuk huruf hijaiyah jika disambung di awal, tengah, dan di akhir? Mari kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut ada contoh-contoh huruf-huruf hijaiyah yang bisa disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Contohnya hurufnya apa saja anak-anak? Yaitu yang pertama huruf Qaf, ada huruf Fa, Kaf, Lam, Nun, Mim, dan Ain. Sedangkan ada juga huruf-huruf hijaiyah yang hanya disambung di akhir kalimat, yaitu huruf apa? Huruf Wawu dan huruf Ro. Materi yang keempat yaitu menghafalkan Quran surat Al-Kafirun. Hafalkanlah semua ayat-ayat surat Al-Kafirun yang ada 6 ayat tersebut. Menghafalkannya itu sebenarnya mudah anak-anak, tinggal bagaimana kita, niat kita itu dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh dan kita baca berulang-ulang setiap hari, maka surat Al-Kafirun itu akan mudah untuk dihafalkan. Bersemangat ya dalam menghafalkan surat Al-Kafirun. Di samping itu artinya juga harus hafal anak-anak. Karena apa? Karena kita akan tahu apa yang dimaksud dalam surat Al-Kafirun tersebut. Materi yang kelima yaitu memahami makna Quran surat Al-Kafirun. Pokok-pokok dari isi surat Al-Kafirun adalah pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya bukanlah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Selanjutnya dinyatakan juga bahwa Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Al-Kafirun juga mengisyaratkan tentang kegagalan orang-orang kafir dalam usaha mereka untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Sebab-sebab turunnya ayat Al-Kafirun itu diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Abi Hatim bersumber dari Ibnu Abbas. Dikemukakan bahwa kaum Quraisy itu membujuk Nabi Muhammad dengan harta, kekayaan, dan wanita. Mereka berkata, inilah yang kami sediakan bagimu hai Muhammad, dengan syarat agar engkau jangan memaki-maki Tuhan kami dan menjelek-jelekkannya atau sembahlah Tuhan-Tuhan kami selama setahun. Bagaimana reaksi Nabi Muhammad? Nabi Muhammad jelas saja menolak tawaran tersebut. Ayat Al-Kafirun ini, surat Al-Kafirun ini berkenaan dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Ada orang-orang kafir Quraisy, Walid Mughirah, Asy dan Wail, Aswad bin Muthalib, Umayyah bin Khalaf. Mereka itu bertemu Nabi Muhammad dan berkata, "Hai Muhammad, mari kita bersama menyembah apa yang kami sembah dan kami akan menyembah apa yang engkau sembah, dan kita bersekutu dalam segala hal dan engkaulah yang memimpin kami." Surat ini pun turun untuk memberi jawaban kepada mereka. Melalui surat Al-Kafirun ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan perihal toleransi antar umat beragama, bahwa dalam hal akidah dan beribadah tidak boleh mencampur adukan dengan agama yang lain. Toleransi antar umat beragama hanya sebatas dalam urusan muamalah saja. Demikian anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, apa yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.